Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitria dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus penyimpangan ideologi Pancasila. Pertama adalah penjelasan dari ideologi Pancasila. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, ideos, dan logos yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan kepada pengetahuan. Sementara itu, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi, ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan kepada 5 sila dalam Pancasila, yang artinya pandangan atau nilai-nilai luhur budaya dan religius yang digunakan bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan seiring berjalannya waktu, ideologi Pancasila mengalami penyimpangan. Pemahaman nilai-nilai Pancasila kini kian memudar dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyimpangan ideologi Pancasila terjadi lantaran unsur pelaksanaan yang tidak konsisten terhadap sila-sila Pancasila. Ini terjadi karena terkikisnya moral dan integritas bangsa. Berikut adalah beberapa contoh kasus penyimpangan ideologi Pancasila. Pancasila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penyimpangan ideologi Pancasila saat masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pembunuhan di gereja Surabaya beberapa tahun yang lalu. Ini merupakan perilaku terorisme yang jelas menyimpang Pancasila pada sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. Selanjutnya sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua dicontohkan pada saat Pemkot Surabaya menggusur rumah 841 kartu keluarga selama tahun 2018 dan tidak adanya tindak lanjut oleh pemerintah seperti memberikan bantuan atau jaminan rakyat miskin. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan dalam sila kedua. Lalu pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, contohnya yaitu adanya kasus anggota OPM, Organisasi Papua Merdeka, menyerahkan senjata dan amunisi yang bertujuan untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI serta adanya rasa ingin merdeka sendiri. Dan selanjutnya pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contohnya ketidakadilan hukum, yaitu pencuri semangka di Kediri yang dituntut penjara 12 hari, sedangkan para pejabat yang memakan uang negara tidak diselidiki dan tidak ditindaklanjuti. Dan yang terakhir adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh nyatanya yaitu adanya diskriminasi di rumah sakit. Perbedaan mereka antara pasien yang kurang mampu dengan pasien yang mampu, biasanya mereka memperlakukan pasien yang tidak mampu dengan seenaknya tanpa rasa hormat, sedangkan orang yang mampu mendapatkan pelayanan yang istimewa. Lalu, apa penyebab pudarnya nilai-nilai Pancasila? Pertama, kurangnya peranan pendidikan agama dalam pembentukan sikap remaja, kurangnya pendidikan Pancasila, kurangnya efektif pembinaan moral yang dilakukan oleh lingkungan, orang tua, sekolah, maupun masyarakat, penyimpangan nilai-nilai Pancasila, dan efek globalisasi. Kemudian, upaya penanaman nilai-nilai Pancasila yaitu menanamkan pendidikan agama sejak dini,
mengajarkan pendidikan moral pada anak sedini mungkin, memberikan pendidikan Pancasila yang harus ditanamkan pada generasi muda, menumbuhkan kesadaran dalam diri generasi muda Indonesia, menumbuhkan semangat nasionalisme, dan lebih selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ekonomi, maupun budaya bangsa. Sekian yang dari saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.